Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Triai? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, pasti Kron. Apa kita? Triai Indonesia. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan saya Hamid Nilakana Mukti, Drone Agency Indonesia, asal dari Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan Bapak Ibu yang ini se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya tidak lupa mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa dan selamat menjalankan sholat tarawih bagi yang menjalankan sholat tarawih. Semoga hampir kita hari jalan ini beribadah puasa, mudah-mudahan kita mendapat barokah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya akan seperti biasa memimpin acara ini. Kebetulan saya diberi instruksi. Saya akan memimpin acara ini seperti biasa, Bapak Ibu. Acara pada malam ini tidak beda dengan yang acara selain sebelumnya di NAT sebelumnya atau di BOP Live Zoom sebelumnya. Ini juga bisa disaksikan di Facebook. Selamat datang juga untuk yang ada di Facebook. Ini pasti begitu luar biasa. Bapak Ibu, hari ini seperti biasa. Yang pertama adalah pembukaan. Alhamdulillah saya udah buka ini acara ini. Yang kedua, sebelum kita ke keynote, seperti biasa ada testimoni, ya. Dan keynote-nya juga ini sangat luar biasa. Ini Master of Nongki, ya, Master of nongkrong-nongkrong. Dan hanya nongkrong-nongkrong, beliau bisa berposisi platinum agency, ya. Saya juga nggak ngerti awal-awalnya dan sempat nggak percaya kok dengan nongkrong-nongkrong di kafe kok bisa jadi punya penghasilan 40-60 juta per bulan, ya. Aduh, ini begitu luar biasa nih. Malam ini beliau akan mengupas dan memberikan teknik-tekniknya. Oke, dan Bapak Ibu, sebelum nanti saya akan beritahukan siapa ini beliau ini yang akan mengupas dan memberikan teknik bagaimana dengan cara hanya tabletop dia bisa menjadi platinum agency. Ada tiga peserta Bapak Ibu yang akan berbagi cerita testimoni ini, ya, bagaimana mereka ini dari Sabang sampai Merauke menjalankan program ini bisa begitu sukses. Dan malahan Bapak Ibu, ada yang ini yang lagi viral nih. Ada beberapanya di grup Kron 007, under Kron 007, ada yang posisi dalam kondisi pandemik COVID-19, ya. Nah, ini kalaupun naik posisinya hanya ke leader atau ke tim agency, ini bakal tercatat di Guinness of Records nih, ya. Karena orang-orang banyak pesimis di COVID-19 ini malah naik posisi ini berarti harus jadi pemecut atau jadi inspiring untuk inspirasi untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah dari Samuel Jackson. Sudah ada? Halo? Sudah ada? Samuel Jackson? Katanya belum ada, ya? Belum kayaknya, Pak Supriyadi. Belum, ya? Belum ada, ya? Masuk Pak Supriyadi. Belum ada. Kita Galaxy C4. Ibu, testimoni pertama belum masuk, mungkin sedang di jalan atau lagi cari sinyal dulu, ya. Kita positif thinking saja. Yang kedua, Bapak Ibu, ada testimoni yang kedua yang begitu luar biasa ini. Dari testimoni kedua adalah dari Yogyakarta. Wong Jowo nih, Jowo. Piye kabare, ya, ini, ya. Dari Yogyakarta, ya, dengan posisi Drone Agency. Beliau profilnya adalah seorang ketua yayasan pelayanan Kristiani yang juga aktif menjalankan GCI Network. Wah, ini keren nih, ya. Sekarang terbukti dia bisa merencanakan masa depannya lewat tabungan jangka panjang yang diselenggarakan oleh PT CAR dan menjalankan bisnisnya dengan begitu komit dan konsisten. Luar biasa, sekarang sudah berproduksi dengan potensi income 4-5 juta per bulan. Dan istrinya juga ikut aktif support dan menjalankan bisnisnya ini. Luar biasa.
Nah, ini tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu ya. Kepada orang Yogyakarta berarti deketan ya rumahnya dengan Pak Arya Setiaki ya. Orang Jogja. Betul. Oke, Pak Budi sudah bisa mendengarkan saya? Bisa, Pak. Siap, Oke. Pak. Nah, ya, Bapak Ibu, kita saksikan bagaimana beliau menjalankan program ini dan bagaimana beliau dari awal seperti ini, apa sih perjalanannya? Mungkin kita akan ambil hikmahnya, ambil ilmunya dari beliau, kenapa beliau sampai bisa ke tangga seperti ini. Nah, kita saksikan bareng-bareng dan kita simak juga kita ambil ilmunya Bapak Ibu, biar nggak rugi ya Bapak Ibu ya. Oke, inilah dia Bapak Budi Prasetya, Brown Agency Indonesia. Beri aplaus semuanya. Assalamualaikum. Silakan Pak Budi. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Ya, ini saya testimoni pertama rupanya ya. Ya. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetya. Ya, tadi sudah dikenalkan, saya dari Yogyakarta. Sudah hampir 4 tahun berarti ya. Ya, pertama kali saya gabung, saya tertarik karena ya memang menarik sekali ya bisnis 3i Network ini buat saya sangat-sangat menarik ya. Di mana ada bisnis yang seperti 3i Network gitu loh. Ya, kenapa? Karena modalnya adalah tabungan kita. Tabungannya bukan tabungan biasa, tabungannya adalah tabungan investasi ya. Dan pada waktu itu memang saya lagi terbuka ya dengan yang namanya investasi. Ya, waktu itu saya ketemu dengan yang mengajak saya, saudara saya sendiri ya, kayaknya juga join malam ini di sini, Pak Joshua ya, mungkin ada di sini Pak Joshua ya. Nah, dia ngajakin saya, pertama ya saya bilang ya oke, bagus ya. Kemudian dia jelasin lagi, dan memang saya sudah tertarik sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena investasi itu penting. Ya, buat saya itu investasi penting karena itu untuk menata masa depan. Orang yang tidak merencanakan keuangannya, ya pasti ke depan akan sulit, ada masalah. Ya, saya keluarga ada 3 anak, ya saya harus menata sedemikian rupa keuangan. Ke depan saya punya cita-cita anak saya mesti sekolah dan sebagainya, ya otomatis saya harus menabung, ya dan saya tahu investasi hasilnya jauh lebih besar, ya. Nah, pada waktu dia jelaskan bisnis ini ya, saya sangat tertarik ya. Kenapa? Karena tidak ada bisnis yang lain yang seenak 3i buat saya ya. Jadi saya bergabung lalu ya pertama itu karena investasinya. Kemudian pada waktu saya mulai bergabung, saya diajakin pertemuan-pertemuan, ya saya datang akhirnya pertemuan dan di situ saya heran ya. Karena ada testimoni teman-teman orang yang ini orang biasa-biasa aja tapi kok penghasilannya kok luar biasa ya. Ada seorang pegawai toko bangunan kalau nggak salah waktu itu testimoni dia masuk leader agensi penghasilan 3 juta. Saya kaget loh. Orang gini aja bisa ya. Berarti ini bisnis yang simple gitu ya. Bisnis yang sangat mudah. Dan pada waktu saya belajar lebih lagi, yang berhasil di 3i Network rupanya dari berbagai latar belakang ya, tidak peduli siapapun latar belakangnya apapun ya rupanya bisa sukses. Berarti bisnis ini memang membuat orang sukses ya, latar belakang apapun, bahkan sesibuk apapun ya. Kalau kita dengar dari Pak Gusmik itu kan seorang brimob ya, seorang brimob yang sampai hari ini ya masih aktif setahu saya, tapi bisa mencapai posisi apa itu titanium ya. Nah, saya lihat orang sibuk aja bisa berhasil. Berarti memang sistem bisnis 3i Network ini memang luar biasa. Nah, di situ menimbulkan keyakinan, ya, keyakinan dalam diri saya bahwa ya saya pasti bisa di sini. Asal saya mau belajar, ya saya ikuti programnya, saya mau dibentuk ya pasti bisa. Ya, jadi ini bisnis yang luar biasa, simple, mudah, sederhana, semua orang bisa sukses ya asal mau ikuti sistemnya. Ya. Nah, pada waktu saya pertama kali join, memang saya masih agak ragu-ragu gimana menawarkannya, karena saya bukan orang bisnis ya. Background saya kan tadi pelayanan ya. Jadi saya nggak kepikir bisnis sebenarnya.
gimana cara bisnisnya. Tapi karena ada satu masalah pada waktu itu ya bulan Desember, ada sesuatu masalah dengan keuangan saya. Jadi istilahnya ya karena kepepet juga ya, ada the power of kepepet. Ya rupanya kepepet itu membawa hikmah ya, memberikan apa ya namanya, kalau Pak Lukas suka bilang itu membuka pintu hidayah katanya gitu ya. Jadi saya akhirnya nekat, wah ini kan ada bisnisnya, kenapa nggak saya bagikan pada waktu itu ya. Kemudian saya Desember saya udah mulai bagikan ke teman-teman. Dan puji Tuhan Januari saya tembus, Januari 2017 saya tembus di tim agensi ya, saya tim agensi. Bonus waktu itu 1,8 kalau nggak salah. Dan buat saya itu wow ya, karena saya belum pernah ikut bisnis manapun yang berhasil gitu ya. Saya merasa tidak punya bakat bisnis waktu itu ya. Kalau bakat ngomong ada, tapi kalau bakat bisnis nggak bisa gitu rasanya gitu ya. Tapi kok bisa sampai sebulan lah saya kerjakan itu bisa sampai posisi tim agensi. Terus pada waktu itu saya terus lewat Facebook, lewat mana, orang pada join, teman yang join juga ikut mengajak teman yang lain. Jadi saya kayaknya kok mudah sekali ya. Bulan Februari tidak menyangka saya naik leader agensi ya. Terus saya jalan terus bersama teman-teman, saya mulai bikin pertemuan-pertemuan sendiri waktu itu. Saya minta leader saya datang, Pak Joshua ya, bantuin saya juga. Itu sangat cepat waktu itu. Bulan Mei tiba-tiba saya sudah beron agensi ya. Jadi saya waktu itu sempat bilang, nah ini bisnis kok tahu-tahu bisa berpenghasilan sampai 5-6 juta sampai 7,8 juta gitu ya. Jadi buat saya anugerah ya, bisnis 3i Network ini buat saya anugerah, Pak. Kenapa ya pas kepepet kok ya Tuhan membuka jalan seperti ini ya. Bisnisnya gampang, simple, mudah, sederhana. Dan karena saya suka kumpul-kumpul dengan orang, lalu sharing sama orang, jadi bisnis ini seperti hanya memindahkan aja kebiasaan saya gitu, ketemu sama teman-teman, lalu mengedukasi pembinaan supaya kita sama-sama sukses sama-sama ya. Memang sempat naik turun ya teman-teman semua. Saya beron agensi cukup lama ini. Seangkatan dengan saya ada beberapa teman ya sebenarnya ya, di grupnya AW itu ada beberapa teman yang beron, termasuk Bu Leni juga ya, termasuk beron selama. Betul ya. Nah, ya sempat naik turun ya, tapi saya tidak menyerah ya. Semakin hari malah semakin mantep saya lihatnya gitu ya. Kenapa? Karena ya semua orang bisnis pasti ada proses, ada pembentukan. Saya jadi belajar manajemen, saya belajar mengorganisir, saya belajar menata selayaknya mempunyai perusahaan besar ya, karena mitra saya tembus di angka 2.000 ke atas akhirnya, dan saya harus memanajemen sekian banyak orang ingin sukses. Jadi kita belajar manajemen juga ya, manajemen SDM gimana, menatanya gimana, memotivasi seperti apa ya. Yang lainnya kendor, kita nggak boleh kendor. Itu buat saya malah kekayaan luar biasa buat saya ini ya, kekayaan luar biasa. Saya merasa mental saya, kepribadian saya meningkat sangat banyak di bisnis ini ya. Dan semakin hari ya, seperti hari ini tadi saya juga koordinasi dengan konsolidasi dan koordinasi dengan semua ya yang punya posisi di tim saya tadi barusan jam 3 kita sepakat sama-sama, saya bilang bahwa jangan menyerah ya. Meskipun pandemi seperti ini, kalau kita terus berjalan, kalau kita terus bergerak ya, malah kita akan muncul sebagai pemenang ya. Di tengah badai begini, kebanyakan orang bisa negatif, kebanyakan orang bisa pesimis, tapi kalau kita di 3i Network tetap positif ya, tetap semangat ya, tetap gaspol gitu ya. Kita keluar dari masalah ini, pandemi ini, kita menjadi mental-mental juara semua ya. Dan pasti nanti setelah ini akan mengalami tuaian yang sangat banyak ya. Kita akan sama-sama sukses di sini. Oke Pak Hermit, mungkin seperti itu dari saya Pak Hermit. Oke, siap. Mantap. Tepuk tangan ya untuk Triplot kepada
Pak Budi luar biasa. Awalnya dari cuma mau menyiapkan temuan investasi, kita menjalankan bisnisnya, tahu-tahu Ya, tahu-tahu Pak. Jadi nanti juga kawan juga tahu-tahu itu, kawan juga tahu-tahu nanti. Ya, harusnya Pak, tahu-tahu semua Pak. Ya, Jadi luar biasa, betul. Pak Budi, kita selaku kaum leader emang harus ya pasti banyak orang yang banyak mengeluh dalam situasi seperti ini, betul Pak. Banyak yang mengeluh, malah tidak sedikit ya yang mendahulukan kebutuhan pokok daripada menabung. ya betul. Di dapur ya, saudara. Ya, Ini Pak Budi, kalau saya ikutkan dikit ya. Bagi saya gini, saya pun kemarin sempat sebelum tanggal 29 ada mitra saya yang bilang seperti itu, Pak, siapa yang ngejamin kalau saya nggak makan Pak gara-gara nabung? Pertanyaannya itu ya, bagi saya cuma senyum Pak Budi, kata saya. Ya. Bu, iya nggak apa-apa Bu, kalau Ibu mau mengamankan dulu makan itu gimana Ibu? Kan kalau saya lebih kalau saya berpikir seperti ini, makan tidak makan, ya makan tidak makan, uang habis, betul nggak? Betul. Makan habis kan, betul kan? betul. Mau makannya pakai daging ayam, mau makannya sama garam, betul ya? Uang tetap habis kan, betul ya? Ya, betul. Nah, lebih baik jadi kata saya nggak ada orang-orang yang nabung itu mati kelaparan, betul nggak? Ya, betul. Tapi ada juga mitra saya yang bijaksana, Bu, kenapa lagi itu namanya Ustad, dia Ustad ibu-ibu, dia guru honor, gajinya kecil, loh kok masih mikirin nabung Bu, nabungnya tanggal 1 lagi, kata tetap gajinya dia menabung, tapi dia bisa menjalankan bisnisnya, dia cuma nabung doang. Saya cuma nanya, Bu, kenapa lagi situasi seperti ini nggak sedikit ibu-ibu di luar sana lebih ya betul ya daripada nabung kan? Kok ibu mengandalkan nabung? Ini yang lucunya Pak Budi. Ya, Saya bilang seperti ini, saya lebih baik makan pas-pasan tapi tabungan punya daripada makannya agak ada berlebih, ada apa sebutnya, ada dagingnya, ada yang lain-lainnya, tapi saya nggak punya tabungan. Karena saya yakin makan nggak makan uangmu habis. Lebih baik makan pas-pasan tapi punya tabungan. Karena apa, saya yakin ini badai pasti berlalu. Jangan sampai pada waktu lagi corona uang pas-pasan, sudah corona uang pas-pasan lagi. ya, betul. Kalau ikut di 3i, kalau lagi corona walaupun makan pas-pasan kita masih punya tabungan. Setelah selesai corona uangnya pas-pasan tapi kita punya Tabungan. Nah, itu mendingnya katanya. Benar juga. Kalaupun kita payungnya terkena corona atau terkena penyakit corona, kan THR 10 juta tuh, gitu katanya. Iya juga katanya. Ya, mana sudah ya? Ini perusahaan sudah begitu luar biasa pedulinya. Ini Pak Budi banyak juga yang mungkin karena sama-sama bros, kita tuh emang harus banyak menguatkan atau memberikan mindset kepada para mitra kita. Betul ya, Pak Budi ya? Ya, betul Pak. Luar biasa. Pak, siap kita bareng Silver ya. Kita bareng ke Silver ya sama. Oke, siap Pak. Ya, pasti. Bareng Kron. Oke, selanjutnya Pak, tadinya harusnya Pak Budi itu sebelum keynote ya. Saya sengaja awalnya Pak Budi dulu, karena ini kan Pak Supriyadi ini kan ada request dari Pak Remoni. Katanya ini harus dijelasin kenapa kok bisa naik tinggi dalam Oke, ya. pandemi seperti ini. Misalnya jadi dapat agak lama ya. Nah, Pak Supriyadi bisa dengar saya? Pak Supriyadi? Pak Supriyadi? Iya. Suara saya jelas?
Ya, jelas ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita dengarkan Bapak Supriyadi ini, beliau adalah seorang karyawan manajemen pabrik di Gresik. Wong Jawa lagi ya, Jawa lagi. Yang komitmen dan full hard menjalankan bisnis ini. Dari tahun 2020 sudah naik 2 kali naik posisi. Wah, mantap nih, luar biasa ini ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Supriyadi, mantap sekali ini. Ini jadi inspiring bagi saya 2 kali, berarti belum Januari, Februari, Maret, April ya, Pak Supriyadi ya? Februari TA, baru April ini LA. Luar biasa ini ya. Dalam kondisi pandemik seperti ini, banyak orang yang cek bahasa Sunda balweng teh namanya galau ya, kalau bahasa kita ya, galau nih. Galau nih, bagaimana boro-boro mau naik posisi, mempertahankan posisi aja, pot-potan, hanya gitu Pak ya. Nah, ini Mas Supriyadi ini posisi bukan malah turun tapi malah naik di posisi pandemik. Berarti tergantung mindset dan pola pikir kita. Tergantung prasangka kita. Nah, saya mau minta bagaimana Bapak ini gabungnya tahun berapa, tahu dari siapa, kok bisa gabung di 3i, dan bagaimana dalam 4 bulan ini bisa 2 kali naik posisi dan luar biasanya dalam kondisi pandemik seperti ini. Tolong Pak Supriyadi jelaskan secara gamblang agar mudah-mudahan yang mendengarkan live Zoom malam ini sama-sama bisa tertular naik posisi seperti Pak Supriyadi. Amin. Oke, silakan Pak Supriyadi, leader agency dari Gresik, waktu dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk teman-teman yang beragama lain. Kenalkan, nama saya Supriyadi dari Gresik, tapi asli saya Surabaya, tapi menetap di Gresik. Usia sih, saya pikir sebetulnya sudah kedaluarsa ya, mungkin sudah di atas kepala 5 baru memulai bisnis ini. Tapi bagi saya usia tidak jadi masalah. Yang penting jangan sampai tua saya nanti sengsara. Itu saja kuncinya. Dan latar belakang saya adalah seorang karyawan pabrik genteng di Surabaya. Saya mantan juga korban investor bodong. Bahkan saya juga sampai hampir mengalami kerugian hampir 1 M. Dan saya juga pemain multi level juga. Dan yang terakhir, saya juga agensi dari Prudential. Sampai saat ini, lisensi saya masih aktif dan saya mengundurkan diri sampai saat ini juga belum di ACC. Jadi bonus saya sampai saat ini tuh masih pending di CAR. Jadi latar belakang saya itu, kemudian saya kenal CAR itu sebetulnya sudah lama sih ya, mungkin 2,5 tahunan yang lalu. Cuma saat itu masih ragu lah, soalnya habis kena investasi bodong segitu banyak, main multi level juga nggak sukses-sukses, ada tawaran dari teman, ayo ikut di bisnis CAR. Saya juga masih ragu, gitu. Jangan-jangan ini sama juga dengan yang lain-lain. Gitu. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, tepatnya mungkin nggak salah bulan Juli 2019, kok saya melihat beritanya CAR semakin gencar. Dan banyak yang sudah sukses seperti saat ini gitu loh. Makanya saya iseng-iseng buka Facebook dan cari CAR Surabaya. Ternyata muncul di grup CAR Surabaya juga. Tapi alhamdulillah juga ketemunya leader di Sulawesi, Pak Anggi yang luar biasa gitu. Luar biasa. Jadi saat itu saya sudah nggak pikir panjang lagi, setelah chatting-chatting sama Pak Anggi, saya langsung putuskan langsung join. Jadi langsung saat itu juga setelah chatting saya langsung gabung. Dan dengan bimbingan beliau, akhirnya saya gabung saat itu dan bisa approve-nya tanggal 19 Agustus 2019. Kemudian dikenalkan juga sama Pak Hais dan terakhir sama Master ID juga gitu loh. Nah, saya sebetulnya sih kenal CAR, gabung CAR ini tujuan saya pertama itu memang saya ngejar di bisnisnya. Investasi
saya memang orang yang gila investasi, terutama asuransi ya. Jadi saya ini memang benar-benar gila asuransi. Soalnya apa? Saya memikirkan masa depan keluarga gitu loh. Kenapa? Karena istri saya itu belum pernah sama sekali untuk kerja. Jadi saya berpikiran seandainya saya nggak ada, saya meninggal, apa yang dilakukan oleh istri saya dan keluarga saya. Jadi saya benar-benar fokus untuk investasi dan salah satu cara itu saya masuk asuransi. Terus terang saya di luar CAR memang ada sekitar 8 polis itu untuk kesehatan semua, tapi fokus saya memang untuk investasi dan seandainya sakit nggak sampai menguras atau mengurangi keuangan keluarga gitu. Lah setelah ada CAR ini kok ada ya kita ini asuransi tapi fokusnya investasi dan ada bisnisnya gitu. Makanya saya belajar ya memang saya sangat jauh dengan Pak Anggi. Jadi saya juga harus mau nggak mau saya harus belajar dari internet juga untuk mengetahui cara kerjanya gimana, pelaksanaannya gimana, dan untungnya juga saya nggak terlalu jauh sih dengan kantor CAR Surabaya. Jadi saya nggak salah baru 2 kali saya datang ke CAR Surabaya. Cuma saya juga terima kasih pada Mbak Mina yang sering membantu saya untuk saya titipi beli brosur, saya sebar-sebarkan. Alhamdulillah sampai saat ini juga bisa ketemu dengan Mbak Leni juga yang sangat menginspirasi saya. Nah, dari sekian kesulitan itu saya berpikir juga Pak Anggi selalu memotivasi saya juga jauh Pak dari rider saya dengan Pak Edi. Makanya Pak Anggi bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Jadi saya coba belajar pelan, akhirnya Pak Hais pun kasih support sama saya. Dan akhirnya alhamdulillah sih Februari kemarin bisa dapat posisi tim agency. Alhamdulillah banget. Soalnya selama saya ikut multi level belum pernah saya mendapatkan hasil sih ya cukup saya pikir saya cukup bagus lah dengan posisi TA itu. Dan alhamdulillahnya di saat saya menerima posisi TA, saya juga ketir-ketir. Aduh, baru naik posisi. Sekarang ada pandemik ini. Jangan-jangan ini lagi drop. Tapi saya yakin, saya tanamkan investasinya, saya beri pengarahan pada mitra-mitra saya. Seandainya kita belum bisa untuk menjalankan bisnisnya saat ini, itu saya rasa nggak masalah. Soalnya kita nggak jualan, kita nggak numpuk barang. Yang kita tumpuk itu tabungan. Jadi seandainya saat ini belum bisa untuk menjalankan bisnisnya, oke, nggak masalah. Yang penting kita tetap aktif untuk menabung. Dan tabungan ini kita manfaatkan untuk masa tua nanti. Gitu. Jadi kita jangan langsung berpikiran yang terlalu sulit untuk menjalankan bisnisnya kalau memang dalam kondisi saat ini masih belum memungkinkan. Tapi ya alhamdulillah mereka semangat dan saya baru menemukan trainer saya tuh baru 2 bulan terakhir ini. Gitu. Jadi pertama saya masuk itu memang terus terang saya memasukkan anak saya yang saat itu istri saya juga kurang mendukung gitu loh. Tapi saya nggak pedulikan itu, dia mendukung apa enggak aku nggak peduli gitu. Terus akhirnya tak masukkan saja, aku pinjam KTP-nya Bu, tak copy, tak kirim ke Pak Anggi. Begitu juga dengan anak-anak saya gitu. Nah setelah itu aku baru gerak pun itu tak kasih tak maksud saya itu biar anak-anak dan istri saya tuh semangat setelah dapat hasil gitu. Dan alhamdulillah istri sudah AJI, anak saya yang Riana Hermansyah juga sudah AJI dan kemarin tanggal 16 kalau nggak salah 16 bonus mereka sudah terima ditransfer rapelan. Alhamdulillah mereka sangat semangat sekali saat ini gitu. Dan sangat hebat lah aku pikir dari awal yang benar-benar anti menjalankan bisnis ini, sekarang mereka sangat semangat. Dan mereka juga sudah menemukan orang-orang yang bisa diandalkan untuk menjalankan bisnisnya. Jadi saya berharap dari bisnis ini nantinya akan membawa keberkahan dengan membantu sesama gitu. Tujuan saya untuk masuk di bisnis CAR ini memang saya sih pengennya saat ini kan kerja saya memang full time ya. Mulai berangkat dari rumah jam 6
pulang dari pabrik jam 3 sore, dan itu full. Makanya saya sangat merasa nggak ada waktu sama sekali untuk keluarga. Sampai rumah udah capek. Nah, saya tujuannya hanya satu di CAR ini, yaitu untuk keluarga itu apa? Untuk bebas waktu, dan yang pasti juga bebas finansial. Dan yang paling utama memang fokus saya saat itu memang di pabrik saya, itu rata-rata karyawan kami kan kontrakan. Dan saya mempunyai tujuan bagaimana karyawan saya yang kontrakan itu tidak selalu tergantung pada kontrak yang mereka tanda tangani gitu. Apalagi dalam kondisi seperti ini gitu. Jadi saya berusaha untuk membantu mereka, mengasih pengarahan mereka untuk menjelaskan mumpung masih kerja, selagi kita masih bisa kerja, ayo kita jalankan bisnisnya. Jadi suatu saat kalau kontrak kita diputus di perusahaan, bisnis kita sudah jalan. Dan memang ya nggak semuanya sih bisa menerima apa yang saya jelaskan, tapi mulai perlahan-lahan mereka menyadari bahwa kita tidak bisa mengandalkan dari satu penghasilan saja. Soalnya walaupun saya sudah hampir 30 tahun di perusahaan, tapi saya masih mempunyai rasa kekhawatiran. Soalnya yang saya tempati itu adalah perusahaan pribadi, jadi tidak, maksud saya bisa saja sewaktu-waktu saya juga tidak cocok, bisa tidak dipakai juga gitu. Walaupun usia sudah mendekati pensiun. Tapi saya rasa kalau punya penghasilan kedua, jadi hidup kita akan lebih tenang. Dan jangan sampai di saat usia pensiun saya masih kerja di pabrik. Tujuan saya waktu pensiun, ya harus pensiun, dan bebas waktu, tapi jangan sampai kekurangan keuangan. Gitu. Dan itulah tujuan saya untuk masuk ke CAR ini. Gitu. Dan saya juga sangat terima kasih sekali untuk Pak Anggi, yang sudah mempertemukan saya dengan Pak Raymond dan Pak Lukas saat itu di rumah Pak Hari di Surabaya. Saya sebelumnya kenal Pak Lukas atau Pak Raymond hanya dari video saja, dari YouTube gitu. Dan saat itu juga saya kaget. Saya di WA sama Pak Raymond. Pak, saya Pak Raymond, saya ingin ketemu, saya ada di Surabaya, apakah Pak Supriyadi bisa datang ke rumah Pak Hari? Saya juga kaget, Pak Raymond. Akhirnya pikiran saya, Pak Raymond, wah Pak Raymond CAR. Terus, oh iya Pak, bisa Pak. Padahal saat itu saya posisi masih baru pulang dari kerja. Gitu. Akhirnya saat itu langsung saya siap-siap. Pak Raymond waktu itu pas BA saya itu sudah di Bandara Surabaya, saya diajak ketemuan sekitar jam 7, tapi saya habis maghrib sudah langsung berangkat. Dan saya sangat-sangat terima kasih sekali, saya nggak nyangka orang semacam saya, karyawan pabrikan, bisa ketemu seseorang, Pak Raymond dan Pak Lukas yang berpenghasilan wow sekali gitu. Jadi itu sangat memotivasi saya untuk berusaha seperti beliau. Gitu. Dan saya nggak menyangka juga bisa ketemu orang-orang seperti mereka. Gitu. Dan setelah ketemu, memang sangat-sangat luar biasa. Gitu. Saya sangat terbakar untuk menjalankan bisnis ini. Gitu. Dan paginya, itu kan ada acara G2G di Surabaya. Saat itu inilah suatu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Terus terang, saat saya masuk ke toilet, waktu itu saya belum berani ya menyapa Pak Raymond, terus terang saya belum berani. Sama-sama masuk ke toilet, dan di toilet, kok Pak Raymond nggak keluar-keluar ya? Saya sudah di dalam, tapi saya masih di dalam ruangan, Pak Raymond sudah di luar. Tapi Pak Raymond kok nggak kembali ke ruangan? Sampai lama, saya tunggu di dalam toilet, Pak Raymond di luar, saya lihat belum keluar. Jangan-jangan Pak Raymond juga menunggu saya. Akhirnya saya keluar. Dan alhamdulillah beliau menyapa saya juga care sama beliau. Terus akhirnya dia kasih semangat pada saya, bilang, yang saya ingat saat itu memang, Pak Supriyadi, di Gresik belum ada leader yang luar biasa. Jadi saya mengharapkan Pak Supriyadi bisa jadi leader di
daerah Gresik. Gitu. Nanti kalau perlu bimbingan bisa langsung menghubungi Pak Lukas atau menghubungi saya. Saya sangat-sangat bersyukur saat itu dipertemukan dengan Pak Raymond dan Pak Lukas. Dan setelah masuk ruangan, saat itu Pak Lukas menyodori kertas untuk mengisi impian. Nah, saat itu saya memang untuk impian jangka pendek saya, saat itu memang saya bilang di kertas itu, tulis impian Anda di kertas itu. Saya tulis saat itu, dalam bulan Agustus tahun 2020, saya harus bisa beli sepeda motor dari hasil murni CAR. Saat itu saya masih ingat betul, dan 2 tahun kemudian saya harus bisa ganti mobil. Yang jelas pasti itu. Terus sama Pak Lukas, kertasnya disuruh diuntel-untel kayak gitu, disuruh buang ke, waktu itu air atau tempat sampah ya, pokoknya dibuang lah. Nah, dari pengalaman itu saya rasa saya harus bisa membuktikan apa yang saya ucapkan. Jadi apa yang saya tulis saya bulan Agustus 2020 harus bisa punya sepeda motor dari hasil CAR, itu harus saya buktikan. Dan alhamdulillah untuk saat ini mungkin prediksi saya untuk Agustus depan 2020, insya Allah mungkin bisa. Asalkan ujian di ACC sama leader saya di Prudensial gitu loh. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang membuat saya tertantang. Dan saya sangat apresiasi dengan cerita Pak Raymond saat itu. Katanya juga seorang sales kacang 2 kelinci yang keliling-keliling. Kenapa saya nggak bisa, walaupun saya sudah tua, tapi aku harus semangat untuk mendidik anak-anakku, keluargaku. Soalnya saya yakin tidak ada bisnis lain yang atau penghasilan lain yang bisa mengalahkan di penghasilan CAR. Saya yakin memang bisnis jaringan adalah bisnis nomor 1. Tapi tidak mudah itu, di lapangan memang banyak tantangan, tapi saya tidak menghiraukan tantangan itu. Tantangan terbesar saya saat ini memang dari saudara-saudara memang banyak yang menilai negatif. Soalnya apa? Saya juga sadar, selama ini memang saya banyak investasi bodong, jadi mungkin saudara mengatakan ini juga penipuan, untuk sementara saya tidak perlu menjelaskan. Saya akan membuktikan. Jadi saudara-saudara yang mengatakan CAR ini penipuan akan saya buktikan. Dengan cara apa? Mungkin saya akan dengan hasil CAR saya nanti akan saya bahagiakan mereka dulu. Biar mereka bisa tahu bisnis ini real dan legal. Memang tujuan saya itu. Dan sampai saat ini pun saya belum pernah menawarkan ke keluarga. Dan memang saya nggak mau menawarkan ke keluarga dulu. Tujuan saya ingin membuktikan dulu. Dan kemarin memang setelah saya naik posisi TA, memang bukannya aku pamer, memang mungkin pamer bisnis bonus dari TA berapa sih? Cuma saya hanya ingin kasih spirit atau paling nggak teman-teman bisnis ini benar-benar resmi gitu. Jadi kita nabung tapi bisa gratis. Makanya setiap saya menawarkan orang-orang, mitra-mitra saya ajari, kalau kamu belum bisa bicara banyak, bilang aja, ini ada bisnis dari perusahaan yang sangat-sangat resmi. Bisnisnya cuma menabung. Dan kita bisa nabung gratis. Dapat gaji lagi tiap bulan. Itu aja, orangnya minat. Kamu call saya jelaskan. Dan memang terus terang selama ini, mitra-mitra saya kasih kesempatan, setiap pertemuan, kamu jangan khawatir. Kamu jangan memikirkan, seandainya pertemuan di warung kopi, nggak usah memikirkan biaya apa-apa. Semua saya yang tanggung. Saya nggak, ya memang dilihat dari saat itu, mungkin saya gajinya, bonusnya masih sedikit, tapi saya tidak memikirkan saat ini. Gitu. Saya saat ini, bonus saya habis, tidak masalah untuk, katakanlah untuk nraktir teman-teman, ngopi sambil ngomong-ngomong, ngumpulkan orang sambil ngomong-ngomong, tapi saya mikirnya jangka panjang. Sekarang saya boleh katakanlah impas atau bahkan tekor dari bonus untuk ngajak acara teman-teman penjelasan itu. Tapi saya yakin dari hasil itu nanti saya akan mendapatkan lebih besar. Luar biasa. Saya
saya ikut CR ya itu tadi tujuan saya. Pertama ya ingin membahagiakan keluarga yang pasti bebas waktu, bebas finansial, dan yang kedua bisa membantu sesama. Jadi untuk testimoni saya rasa cukup itu dulu. Saya terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan oleh Pak Lukas dan Pak Raymond serta leader-leader hebat yang lain untuk bicara di sini. Semoga ini memotivasi saya untuk bekerja lebih baik lagi dan lebih semangat lagi. Dan bagi mitra-mitra saya yang gabung saat ini, semoga bisa menjadi inspirator. Mungkin kita kerja satu pabrik, sudah tahu betul bagaimana kerja di pabrik genteng, panas. Jadi kenapa kalian tidak mencoba atau menjalankan bisnisnya untuk hasil yang lebih bagus. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hermit. Halo, Pak Ferry. Iya. Bisa dengar? Iya, tapi kecil sekali, Pak. Saya mau nanya nih, Pak Supriyadi. Pasti banyak yang pertanyaan mungkin sama dengan saya. Ini cara Pak Supriyadi meyakinkan calon mitra atau mitra yang sudah bergabung dengan Pak Supriyadi dengan situasi seperti ini, mereka tetap konsisten membayar premi dan konsisten menjalankan bisnisnya. Itu kiat-kiat sukses Pak Supriyadi apa tuh dalam situasi seperti ini untuk meyakinkan mereka? Iya. Saat saya menawarkan ini di saat-saat seperti ini, memang saya nggak langsung masuk ke bisnisnya, Pak. Ya. Jadi saya menjelaskan mereka ke manfaat dari investasinya dulu, gitu. Jadi kalau mereka benar-benar udah paham di investasinya, baru saya masuk ke bisnisnya, gitu loh. Jadi saya selalu berusaha kalau bisa kita menabung 2 atau 3 bulan saja, nggak terlalu lama. Setelah itu usahakan kita nabung dari bonus kita. Dan rata-rata mereka bingung juga gitu loh. Kok bisa sih Pak? Ya, saya jelaskan lagi. Sekarang kamu memang tujuannya untuk menabung, ya paling nggak ayo rutin dulu nabung. Nanti saya pelan-pelan saya jelaskan bagaimana cara menjalankan bisnisnya. Jadi mereka sudah satu niat untuk menabung, saya rasa tujuannya menabung gitu loh. Nah setelah ikut menabung, sudah paham betul lah dari investasi ini, baru kita menjelaskan ke bisnisnya. Jadi daripada kamu nabung tok, kamu nggak menjalankan bisnisnya, rugi. Dan sekarang dalam kondisi seperti ini, kalau kamu nggak proteksi dirimu, kita nggak tahu kapan akan dipanggil Tuhan. Jadi seandainya ya ini jangan sampai dulu lah ya. Seandainya terjadi itu pada diri kita, bagaimana nasib keluarga kita? Saya jelaskan seperti itu, akhirnya mereka paham. Gitu. Dan lebih ke fungsi investasinya itu ya, yang dijelaskan iya. adalah hanya dulu berarti ya. Iya betul. Jadi saya kan masalahnya kenapa saya jelaskan untuk investasinya dulu itu karena kalau mereka saya jelaskan bisnisnya itu saya yakin dengan adanya kendala di luar dengan mental yang belum terbangun, saya rasa dia akan menyerah. Gitu. Jadi saya Pak Supriyadi, ya. bulan ini yang masuk ada berapa orang yang masuk ke Pak Supriyadi yang membuat Pak Supriyadi naik ke posisi leader ini? Saya pribadi ada sekitar 14 ya kalau nggak salah. 14, iya. Jadi saya ada 14 dari referensi. Gitu. Periode April? Sampai April. Yang periode April? Enggak, periode April kemarin 5. Kemarin 5. Berarti ya. Sisanya periode mana? Sisanya saya elit 2 kali. Terus saat pertama masuk, September kalau nggak salah, itu dapat 5, cuma yang 1 belum approve, jadi nggak bisa elit gitu loh. Jadi pertama masuk sebetulnya sudah dapat 5. Terus setelah itu yang periode April ini dapat 5 ya? Iya. Itu yang membuat Pak Supriyadi
masuk ke leader. Ya, Elit, Pak Supri elit. Oke, ya, mantap. Pak Supriyadi ini kan pasti ada sedikit, mungkin dari pengalaman semua pasti ada yang, apakah Pak Supriyadi mengalami beberapa, ada salah satu mitra Pak Supriyadi yang mengeluh menabungnya di bulan ini di bulan April dikarenakan pandemi, ada tidak? kalau saya khawatirnya bulan April kemarin sebetulnya sudah ada sekitar dari mitra saya itu ada 5 atau 6 orang yang kena PHK gitu loh. Terus dia mengeluh, dia curhat sama saya, terus saya jelaskan nabung tetap dijalankan. Soal itu untuk masa depan kalian. Kalau kalian ingin Halo? Ya, terus saya jelaskan, kalau kalian ingin segera gratis nabung, di saat-saat seperti ini, ayo coba. 2-3 bulan ini kalian konsentrasi betul di bisnisnya. Saat ini kalian sudah bebas waktu kan dari perusahaan, jadi kalian bisa berusaha maksimal untuk menjalankan bisnisnya, sehingga tidak memikirkan lagi untuk menabung dari kantong. Dan alhamdulillah kemarin masih siap untuk menabung, dan bahkan ada yang sudah menabung bulan Mei ini yang kena PHK juga gitu loh. Jadi alhamdulillah mungkin ya dia yakin betul kalau investasi untuk masa depan. Cuma saya pribadi terus terang, saya sudah curhat sama Pak Anggi, curhat sama Pak Hais. Saya khawatirnya apa? Aduh, kalau nanti gini terus, PHK terus, apakah saya masih bisa meyakinkan? Makanya saat ini saya berusaha keras untuk menambah mitra-mitra baru. Traineri saya coba saya ajak ngomong, saya jelaskan, ayo kalian cepat naik TA, ayo kalian cepat naik TA. Saya bantu, pasti saya bantu. Kalau kalian semangat, jangankan kalian belum dapat orang. Lah, ini kemarin ada yang kena PHK anak cewek itu. Saya memang di tim saya jelaskan, siapa yang sering upload untuk perekrutan atau untuk menjelaskan atau prospek ke mitra, calon-calon mitra, walaupun calon mitra itu belum ikut gabung, tapi kalian semangat, pasti saya bantu. Dan itu saya buktikan dulu kemarin pas ada yang kena PHK anak cewek itu, namanya Bu Rina, itu memang saya sekarang fokusnya di situ. Jadi saat ini memang kemarin beliau dapat 1 orang, dan ini saya kasih lagi 1 orang, mungkin segera ikut ujian. Insya Allah mungkin bulan ini saya coba atau bulan depan saya usahakan untuk bisa ikut ujian. Luar biasa, Pak Supriyadi. Oke, saya bisa pahami yang berarti salah satu kuncinya adalah pada waktu banyak orang yang ragu akan menyimpan uang atau berinvestasi dikarenakan PHK atau pandemik ini, Pak Supriyadi selaku leader itu mengingatkan kembali tujuan mereka pada waktu mereka bergabung. Betul ya? Iya, betul Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan solusi kepada mereka yang sedikit ragu untuk menabung kembali, itu dengan cara memberikan bantuan untuk menjalankan bisnisnya agar nabungnya bisa ringan. Betul ya? Betul. Nah, itu mungkin itu kuncinya ya, mungkin ya. Iya. Itu adalah koordinasi, konsolidasi, dan konfirmasi ya. Betul ya? Betul. Terus kolaborasi berarti ya. Oke, saya iya. Dan ini alhamdulillah lah, mungkin Senin besok itu ada dari mitra saya Guntur, saya akan bantu 1 kan ada masuk 2, dan Bu Sri Wiranti yang sekarang ikut hadir, kemarin juga saya bantu untuk prospek Bu Riana, dan akhirnya besok pagi menyerahkan uangnya untuk dibayarkan. Datanya sudah di saya, tinggal penyerahan uangnya besok pagi gitu. Jadi saya ucapkan selamat untuk Bu Sri Wiranti yang gabung hari ini. Mulai besok sudah ada 1 mitra yang gabung. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itu yang kita lihat dari testimoni dari Bapak Supriyadi yang secara kita simpulkan berarti kuncinya tadi ya. Yang pertama,
walaupun sedang situasi pandemi seperti ini, banyak orang yang lebih paranoidnya kelebihan, ketakutan berlebihan, yang mengakibatkan lebih mengutamakan mengamankan dapur daripada mengamankan masa depan. Tabungan, Akhirnya, ya. dengan cara Pak Supriyadi tadi, kita harus mengingatkan kembali kepada nasabah tersebut, ibu bapak waktu bapak ibu bergabung di 3i, tujuannya apa? Nah, itu ya mungkin Iya, betul. tujuannya apa? Jangan sampai gara-gara hanya masalah pandemi saja, masa depan kita malah digadaikan, masa depan kita malah terelakkan. Nah, jangan Iya, sampai iya. ulang kesalahan yang lalu-lalu akhirnya tahu-tahu tua nggak punya tabungan, tahu-tahu tua nggak punya pensiunan ya. Itu jangan sampai kesalahan orang tua kita ulangi kembali. Betul. Terus yang kedua adalah kita ingatkan kembali, konfirmasikan kembali, loh ada bisnisnya loh, bisa meringankan bayar preminya dan juga bisa mempunyai tambahan penghasilan walaupun di PHK, jadi punya pekerjaan baru. Nah ini berarti kuncinya berarti Bapak tadi adalah kita harus banyak koordinasi dan konsolidasi, betul ya? Ya, betul. Nah itulah Bapak Ibu semuanya, ini berarti kuncinya adalah tergantung seberapa kepedulian kita terhadap mitra-mitra kita. Jangan sampai yang sering dikoordinasi adalah mitra trinerit doang. Mitra yang nabung saja itu perlu kita koordinasi dan perlu kita konsolidasi juga. Bisa jadi mereka dengan nabung setahun 2 tahun hanya nabung saja, bisa jadi dengan situasi seperti ini mereka bisa jadi aktif. Nah, ini peluang untuk kita semua. Nah, itu Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Supriyadi, yakin ini yang pasti akan tertular naik posisi. Amin. Amin ya. Oke, yang lainnya ini kebetulan udah ada Samuel Jackson. Bisa dengar Pak Samuel? Pak Samuel Jackson? Ini nyusul nih, Pak Samuel Jackson. Bisa dengar saya? Pak Lukas bisa? Halo. Halo Pak, bisa? Oh ya. Pak, halo ya. Oke, ini ada. Dengar ya Pak? Ya, Pak Samuel. Halo. Testimoni ya? Ya, Pak siap Samuel, Pak. suaranya udah masuk. Siap. Suaranya sudah. Sebentar Pak Samuel. Ya. Satunya adalah beliau umur 31 tahun, bekerja staf operator kontrak produksi ya di Toyota kawasan industri ya. Ini beliau akan sedikit testimoni sebelum kita ke Pak keynote speaker yang begitu luar biasa, the master of table talk. Nah, ya. Ini beliau join Oktober 2018. Oke, Bapak Samuel Jackson, kami waktu dipersilakan. Oke Pak, terima kasih. Selamat malam semuanya, mitra-mitra 3i seluruh Selamat Indonesia. Selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Luar biasa, pasti keren. Amin. Mohon maaf ini, tadi saya kelewat ini. Kok bisa, Le? Jadi baru lihat jadwalnya nih. Miskomunikasi. Jadi sebelum saya mulai testimoni saya, alangkah indahnya saya perkenalkan diri saya dahulu ya. Sebelum katanya ada yang bilang pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Samuel Jackson Hutagaol, asli dari Sumatera Utara, Medan. Saya usia 31 tahun, jalan 32 besok bulan Mei. Saya domisili di Tangerang Karawaci. Ini awalnya ini saya kenal bisnis 3i ini luar biasa nih dari leader saya nih, teman kantor saya nih. Namanya Pak Suradi. Sebelum saya kerja di salah satu perusahaan di Tangerang, dulu saya sempat lulus SMA itu 2007 itu saya kerja di salah satu perusahaan di kawasan industri 2100. Di situ saya kerja 1 tahun karyawan kontrak, terus saya putus kontrak, terus saya kerja lagi di telemarketing kartu kredit di Bank UAB di Jakarta Selatan. Nah setelah itu saya setelah itu saya nggak lanjut karena kerjanya agak susah karena ada target. Ada target, beda kalau di 3i kan nggak ada target karena kita sendiri yang targetin. Nah untuk
dan 2008-2009 saya masuk di salah satu perusahaan PT Astra Internasional Tbk itu atau 2000 Bintaro, perusahaan besar lah di salah satu kawasan di Bintaro sektor 7. Itu saya di situ karyawan kontrak juga 11 tahun. 11 tahun saya karyawan kontrak di sana. Itu sampai saya resign kemarin Desember 2019. Awalnya saya join 3i ini kenal sama teman saya namanya Pak Suradi. Dia lagi simak juga nih, leader saya nih lagi nonton nih. Dia dari Jakarta Timur. Beliau ini ngajakin saya ini waktu itu tepatnya di bulan mau masuk ke Oktober lah. Mau masuk ke Oktober itu September. Itu dia awalnya ngajakin makan aja, makan nasi uduk gitu. Kalau dulu kan kita mau main futsal, diajakin main kalau dulu teman-teman kantor mau main futsal diajakin dulu makan nasi uduk. Terus dijelasin, saya terus nggak terlalu ngeh apa sih ini, karena nggak terlalu tahu sebelumnya, itu nggak tahu seperti apa sih asuransi gitu kan. Nah beliau cuma jelasin aja gitu, namanya ditraktir kan ikut aja ya kan, tapi masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Nah itu besoknya saya begitu lagi diajakin terus, karena saya deket, ruangan kerjanya itu deket sama leader saya namanya Pak Suradi, saya deket, saya dijelasin terus, jelasin karena faktor nggak enak ya kan, karena faktor nggak enak sama temen, ya udah saya ikut dah gitu. Nah sementara itu saya ikut, istri saya tuh nggak tahu gitu, karena waktu itu pas Pak Suradi jelasin, saya coba ngobrol ke istri saya larang gitu, apa sih ini nanti ketipu loh, kayak investasi bodong, kayak Pandawa kayak gitu. Terus istri saya bilang, udah nggak usah gitu. Nah sementara kan saya punya uang saku nih, setiap bulan kan gajian, istri pegang, terus saya punya uang saku, diam-diam saya ikut 3i di Oktober 2018 tuh, tepatnya tanggal 4. Saya ikut sama Pak Suradi yang ngajak saya, leader saya. Nah, setelah saya ikut, saya pikir saya dibilang begini, saya kerja bertahun-tahun, punya tabungan aja nggak punya gitu. Bahkan habis gajian gajian 3 koma, tanggal 3 udah koma gitu. Makanya saya bilang, oh iya, saya hitung-hitung dah punya tabungan gitu buat nanti hari tua. Karena kan saya karyawan kontrak. Belum tahu nanti setelah saya keluar dari kerjaan atau saya nanti masa saya tua, tabungan saya apa gitu buat nanti pensiun. Ya udah saya ikut. Waktu itu saya ikut tanggal 4 Oktober. Awalnya saya cuma niat nabung aja, penabung pasif lah. Niat nabung gitu. Terus leader Suradi bilang, kalau mau nabung gratis bisa. Maksudnya apa tuh? Saya panggilnya abang ya, karena kan teman dekat. Maksudnya apa tuh bang? Karena di bisnis ini bisa nabung gratis. Oh gitu, selain nabung bisa ya gitu. Ya udah, nanti kebetulan bulan November itu awal-awal November itu ada kita makan-makan juga. Wah, makan-makan juga nih, ikut juga dah gitu. Namanya makan-makan kan. Ya udah, habis itu saya ditemuin sama ini Bang Henry dari Tangerang itu, Henry Hairudin. Leader saya yang luar biasa, leader dahsyat lah. Saya kasih applause dulu lah buat leader saya. Sama Bang Suradi juga kan. Nah, terus setelah itu saya dikenalin, makan gitu, dikenalin. Nah, setelah itu saya lihat ditunjukin slip gajinya Bang Henry itu. Kan saya cuma taunya niatnya nabung doang kan, pas dijelasin kok ada bisnisnya ya gitu. Ya udah, saya ditunjukin slip gajinya, kok dia fokus 2 tahun 7 bulan kalau nggak salah katanya ya. Kok bisa income 15 juta ya setiap bulan ya? Saya aja kerja udah 11 tahun gitu, udah mau jalan 11 tahun, jalan ke 10 ke 11. Itu boro-boro setengahnya aja nggak dapat gitu. Pergi pagi, pulang malam. Nah, di sini ada nih mitra saya nih namanya Fadli lagi nonton juga. Itu saya teman kerja tuh, yang saya ajak tuh, teman kerja itu dia yang tahu lah, pergi pagi bahkan pulang pagi juga gitu. Kayak ceritanya Pak Remon kan, pergi pagi pulang tengah malam, bahkan ketemu pagi lu. Untungnya waktu itu saya belum punya anak ya. Kalau misalkan punya anak saya bisa bilang bisa panggil saya Om kali ya. Karena kan nggak pernah kenal siapa bapaknya, karena kan dia masih tidur, saya udah berangkat. Terus saya pulang, anak saya udah tidur gitu. Contohnya kan begitu. Untungnya rencana yang Maha Kuasa belum dikasih anak gitu. Nah, setelah itu saya coba bilang, gimana ya Bang Henry, kok bisa punya income 15 juta katanya gitu. Cuma ngajak setahun 3 katanya gitu. Punya project 3927. Gitu ya, 3927 ya.
Kalau misalkan kamu bisa ajak 3 setahun 3, oh bisa dong, saya mah setahun 3 mah gampang gitu. Ya udah, karena kan dulu saya di Toyota itu selain saya kerja sebagai administrasi kan, saya suka referensi jualan mobil terus dapat insentif lah begitu, ya kan. Terus saya kasih ke sales teman saya kasih gitu. Nah, singkat cerita itu saya coba belajar jalankan bisnisnya gitu. Ternyata dalam bulan November itu, awal November sampai ke Desember itu, jalan singkat hampir 2 bulan itu, itu bukannya banyak yang join, banyak yang nolak. Itu kurang lebih saya hitung-hitung itu 88 orang yang nolak saya, termasuk teman dan saudara saya tuh. 12 lagi 100 tuh. Nah, makanya saya kata Bang Henry bilang gini, ini nggak apa-apa, emang bisnis ini resiko terberatnya itu ditolak gitu. Nggak ada resikonya di bisnis ini, resiko terberatnya cuma ditolak orang gitu. Ya udah, saya bilang coba saya jalanin. Emang sih waktu itu saya udah mulai agak down ya, karena kan saya coba jalanin, ajak temen itu nggak ada yang mau, bilangnya nggak jelas lu aja belum ada hasil gitu kan, gitulah. Ada kerupuk ya, Beb? Lu baru pemula, lu baru pemula gitu. Nah, habis itu singkat cerita saya pelajarin tuh YouTube-nya, terus saya kenal waktu itu ada Zoom juga kayak gini, Zoom-nya Pak Remon tuh waktu itu, Pak Remon Pritsi Tanggang, karena sama-sama orang Batak ya, sama orang Medan. Nah, terus nggak tahu saya bilang di Zoom itu, saya bilang begini, bagaimana ya supaya bisa closing banyak ya Pak Remon. Nah, terus Bu Esther ada 3 pertanyaan tuh dijawab, terus Bu Esther pertanyaan yang ketiga itu dari saya lah, kok nama saya ya dipanggil ya, ini dari Samuel Jackson Hutagaul nih, Pak Remon, pertanyaannya bagaimana supaya bisa cepat closing dan bisa banyak closing, katanya begitu. Kata Pak Remon, saya dengerin tuh waktu itu, pas waktu di kantor tuh, ada teman saya Fadli juga, tapi belum join waktu itu. Habis itu Pak Remon bilang, katanya tetap aja fokus, konsisten, komitmen, pasti ada hasilnya gitu. Kalau orang yang semangatnya di awal tapi sampai akhir nggak ada semangatnya, itu percuma gitu. Terus cuma 3927 setahun 3 bisalah begitu. Yang penting terus action, 99% action, 90% action, 10% teori, jangan kebalik kata Pak Remon gitu. Akhirnya saya coba dong, terus sambil saya berdoa kan, ya mudah-mudahan ada hasil gitu. Saya jalanin, di senggang-senggang saya senggang-senggang saya kerja kan, waktu itu saya kerja, bahkan teman satu bangku saya udah mulai nggak demen tuh sama saya tuh. Mulai nggak suka sama saya, ini apaan sih gitu-gitu, nggak jelas lu, jadi nggak fokus kerja begitu-gitu kan. Akhirnya saya jalanin, di bulan Desember, puji Tuhan, saya itu bisa ngerekrut 13 orang tuh, 13 orang. Akhirnya saya bisa double elite. Awalnya kan disuruh elite nih, waktu itu pernah dapat 3, katanya 2 lagi bisa elite, nabung gratis. Oh gitu, ya udah saya coba. Akhirnya waktu masih lama, masih ada sekitar 15 hari lagi kalau nggak salah tuh, saya waktu itu ngerekrut 13 gitu. Saya ambil semua tuh rekrutannya. Karena kan saya mau buktiin dong, katanya nih bisnis nggak jelas gitu. Sama teman-teman saya, yang teman-teman kuliah dulu, karena dulu kuliah juga saya putus di tengah jalan kan. Nah, terus saya motivasi saya mau gabung di bisnis ini kan biar nanti anak saya mau masuk kuliah juga bisa punya uang gitu. Karena saya juga nggak mau seperti orang tua saya. Dulu orang tua saya mohon maaf yang masih ngontrak gitu. Kalau bisa lebih dari orang tua saya, makanya saya join di bisnis ini nabung gitu. Nah, akhir itu saya singkat cerita saya dapat 13 itu, dapat income waktu itu 2.300.000 tuh. 2.300.000, saya cerita ke istri. Terus kata istri, wah kok ada hasilnya ya? Bukannya ini bodong ya, katanya gitu. Akhirnya disupport dong sama istri, namanya dapur biar ngebul kan, katanya kan kayak gitu. Apalagi tambahan buat di dapur gitu. Akhirnya disupport sama istri itu. Istri awalnya nolak, akhirnya jadi support. Saya jalanin singkat cerita. Saya prospek lagi. Di bulan Februari, singkat cerita itu saya dapat naik tim agensi, tapi plus elite. Saya dapat elite lagi tuh, plus tim agensi plus elite waktu itu tuh. Di bulan Februari, income-nya itu kurang lebih hampir 2.600.000-an lah, 2.500.000, 2.600.000. Waktu itu saya elite plus tim agensi. Nah, saya jalanin lagi singkat cerita, ya kan ternyata saya pikir, bisnis ini gampang ya. Cuma kita ajak orang, terus abis itu orang yang kita ajak tadi duplikasikan supaya bisa kayak kita. Nah, ini di tim ACT nih, tim saya ini duplikasi elite nih. Akhirnya banyak yang elite, tim saya banyak yang elite gitu kan. Banyak yang elite. Akhirnya saya di bulan Mei itu
Singkat cerita, saya naik leader agensi. Kemarin itu Mei 2019. Kemarin itu April, saya juga leader agensi plus elite. Gitu. Nah, luar biasanya bisnis ini, kita ajak orang nabung, terus selain kita merencanakan keuangan di masa yang akan datang, terus bisa gratis gitu. Makanya ini nggak ada rintangannya, nggak ada halangannya. Cuma ya tadi yang dibilang, kalau udah closing 1 aja atau closing 2 atau ngerasain closing 1 aja, akhirnya pecah tuh kayak kaca dipecahin tak gitu. Ya kalau yang saya rasakan sih seperti itu sampai saat ini. Nah, waktu itu saya pernah tuh naik panggung, penghargaan banget tuh, naik ke di bulan Maret tuh. Waktu itu juga ada Pak Remon, ada Pak Lukas, ada Pak Adi gitu di hotel yang di Gading Serpong tuh. Saya lupa hotel apa tuh, bulan Maret saya penghargaan. Saya naik tuh suatu penghargaan juga. Waktu itu rekaman videonya sih masih ada nih. Nah, gitu. Ya ini bisnis luar biasa sih. Makanya nih saya sih punya target tahun ini sih saya naik silver sih, karena satu jalur saya itu omsetnya udah hampir 50 juta. Kan saya lihat, oh silver itu 50 juta ya. Satu jalur udah omsetnya 50 juta, saya bilang gitu. Nah, terus jalur kedua lumayan lah gitu. Walaupun belum tembus 10 juta sih, saya yakin bisa menyaingi omset yang grup pertama saya. Terus grup ketiga itu baru ya puji Tuhan ya bersyukur lah udah di atas 5 juta sih gitu. Makanya saya yakin target tahun ini 2020 saya bisa masuk silver ya. Kalau misalkan nggak dikasih silver, saya dikasih bronze sih bersyukur gitu. Bronze income-nya 4 juta sampai 6 juta ya. Karena ada yang pernah sampai 6 juta juga. Saya kerja juga belum tentu sampai segitu gitu kan. Makanya saya bilang ini luar biasa bisnisnya untuk teman-teman. Ya tuh bener tuh, ternak lele tuh kata Bang Henry, ternak lele. Makanya kata Bang Henry, ini Samuel lele jumbo kali ini. Lele jumbo nih katanya gitu. Makanya saya bilang ya udah untuk teman-teman yang lain yang misalkan baru bergabung, karena saya yakin kalau kita gabung di bisnis ini yang tadinya kita kurang baik akan menjadi bisa lebih baik, yang tadinya udah baik akan menjadi jauh-jauh lebih baik. Bener tuh tadi saya lihat kesaksian atau testimoni yang sebelumnya. Namanya uang ya, misalkan belum yang gabung ya, atau enggak misalkan yang udah join atau yang belum nabung agak tunggakan untuk nabung bulan-bulan berikutnya, ayo jalankan bisnisnya, saya bilang gitu. Cuma setahun 3 kok, itu boleh dibilang agak lama ya gitu, setahun 3 ya. Bahkan kalau kata Pak Remon kan setahun 3. Saya jujur aja ya, bukannya mau pamernya, ini saya baru 1,5 tahun ya. Besok Oktober 2020 saya jalan 2 tahun, tapi mitra yang di bawah saya itu udah hampir tembus hampir 500 loh jaringan saya. Ya makanya saya bilang, saya yakin, saya percaya bahwa bisnis ini kalau kita sungguh-sungguhin, kalau kita seriusin, fokus, konsisten, komitmen, pasti hasilnya juga luar biasa untuk mensejahterakan keluarga kita. Kan kita jadi pahlawan kan, bukan jadi cuma kita sebagai penonton, jadi pemain gitu. Kalau pemain kan rata-rata bisa selain mencetak gol kita bisa punya penghasilan kayak pemain bola kan contohnya begitu ya. Cuma itu aja sih, nggak ada banyak sih cerita dari saya, kesaksian dari saya. Yang penting tetap semangat, fokus, konsisten, komitmen, pasti hasilnya luar biasa. Yang penting kalau nggak dimulai dari sekarang mau kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Ayo jalankan bisnis ini. Banyak kok leader-leader yang udah luar biasa, yang udah punya penghasilan yang luar biasa. Motivasi saya nih itu Pak Remon, Pak Lukas, Pak Adi, Bang Henry, terus ada lagi satu lagi Pak Afrial sama Pak Yosep tuh, anak muda tuh luar biasa. Makanya banyak orang yang semangat dari awal, tapi yang sampai ke garis finishnya paling cuma beberapa orang gitu. Kalau bisa ayo konsistennya sampai akhir garis finish gitu. Oke, cukup itu aja sih dari saya. Saya kembalikan ke host nih. Terima kasih Pak Samuel. Maaf karena waktu yang sudah malam, jadi itulah kesaksian Pak Samuel Jackson luar biasa. Dan tidak lama-lama lagi kita akan mendengar keynote speaker, kira-kira sukses Master of Table Talk nih. Masih muda, saya sangka umurnya 25 tahun. Ternyata sudah umur kepala 4. Inilah Bapak Ibu dari Jakarta. Sudah terhubung Pak Diagus. Halo. Halo ya. Halo Pak Erwin. Jelas, kedengaran? Oke, ini saya pernah foto bareng ya dengan
beliau dengan mitra saya Agus Priyatna ya waktu di Hotel Kopas ya, Pak Di Agus ya. Iya, ya. Nah, disangka saya umurnya 25 tahun itu. Awet muda, awet muda. Awet muda itu gara-gara Gara-gara tri-eye. Gara-gara tri-eye. Gara-gara triai. Nah, otomatis Iya, tri-eye makin naik posisi makin awet muda. makin awet muda. Oke, Pak Di Agus, saya minta ini saya akan kasih waktunya, saya minta kiat-kiat suksesnya bagaimana caranya. Kalau sekarang kan masih saya botok nggak nih, Pak Di Agus? Sekarang online aja, offline di stop dulu. Offline, jadi nggak ada saya botok ya? Ya kita koordinasi lewat online sekarang. Lewat online. Pan ini kan karena kalau saya dengar Pak Di Agus, saya langsung terngiang saya botok gitu ya. Saya botok gitu ya. Ini kan ada lagi kon gara-gara online itu Pak Arya Setiaki. Ini mungkin kon gara-gara saya botok itu Pak Di Agus gitu ya. Iya, iya. Beri waktunya Pak Di Agus, bagaimana kiat-kiat sukses versi Pak Di Agus dalam pandemik seperti ini agar kita punya daya juang dan daya tahan yang begitu luar biasa. Silakan. Oke. Ya, oke. Terima kasih Pak Hermit. Ya, selamat malam semua mitra-mitra tri-eye Network di bawah KRON 007 pada malam hari ini ya. Salam sejahtera dulu buat kita semua ya. Semoga di kondisi pandemi Corona seperti ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan ya. Oke. Malam hari ini tadi saya sudah diperkenalkan ya. Nama saya Adi. Saya menjalankan bisnis ini karena menurut saya ini adalah bisnis yang paling tepat dan paling cepat membuat kita untuk meraih kesuksesan. Gitu. Nah, saya bersyukur ya, kita semua bersyukur di tengah kondisi seperti ini, mitra-mitra tri-eye yang masih eksis sampai hari ini itu masih tetap berpenghasilan. Bonus masih masuk rekening. Terbukti bahwa sistem tri-eye ini dahsyat, luar biasa ya. Oke, malam hari ini kita semua pasti ingin punya kehidupan yang lebih baik. Betul ya? Yang sudah baik akan jadi lebih baik, yang sudah baik akan jauh-jauh lebih baik lagi ya. Nah, malam hari ini saya akan sharing bagaimana kita bisa mewujudkan penghasilan pasif yang ideal di bisnis ini. Gitu. Nah, jika kita ingin mencapai tujuan kita masing-masing, yang harus kita lakukan, kita harus pikirkan dulu bahwa kita itu sudah berhasil di bisnis ini. Kita pikirkan dulu bahwa kita sudah mencapai ke sana. Kita harus yakin, kita punya positive feeling bahwa kita pasti sukses di bisnis ini. Kenapa? Karena kita sudah melihat bahwa sudah ratusan orang yang join tri-eye itu sudah berhasil, sudah ada buktinya. Kalau sudah ada buktinya, tidak ada alasan lagi kita tidak yakin, kita tidak mantap untuk kita jalankan bisnis ini. Ya, contoh aja dah. Kalau kita ingin pakai baju warna apa, pasti kan dipikirkan dulu. Atau dipakai dulu baru mikir. Kan nggak begitu ya, betul nggak? Pasti kan dipikirkan dulu. Mau pakai baju warna hitam, mau pakai baju warna putih, atau pakai baju warna kuning, itu kan kita pikirkan dulu. Setelah kita pikirkan dulu, ya kan, baru kita pakai baju itu, ya kan? Bukan dipakai dulu baru mikir. Oh, dipakai dulu baru mikir, kok pakai baju kuning? Nah, kan nggak seperti itu, betul nggak? Kayak handphone. Apakah handphone tahu-tahu ada? Kan nggak mungkin. Kan manusia berpikir dulu, ya kan? Untuk bisa komunikasi jarak jauh diperlukan suatu alat seperti itu. Jadi dipikirkan dulu, baru handphone itu bisa diciptakan seperti itu ya. Pesawat juga begitu. Nggak mungkin tahu-tahu ada pesawat terbang di langit gitu, tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Setuju ya? Makanya kita harus berpikir dulu bahwa kita yakin kita akan sukses di bisnis ini. Nah, untuk berhasil di bisnis ini, kita harus pikirkan dulu, ke depan ini kita mau punya income ideal berapa, gitu. Kita setting dulu di dalam pikiran kita, apakah kita mau income 5 juta, mau income 10 juta,
mau income 30 juta atau mau ratusan juta, itu kita setting dulu. Dan berapa lama kita akan mencapai itu. Jadi terukur targetnya. Nah, pikirkan dulu, bayangkan dulu income ideal berapa yang kita inginkan. Kalau tidak kita pikirkan dulu, bagaimana income ideal itu akan masuk ke rekening kita. Ya, jadi dipikirkan dulu, baru itu nanti akan masuk ke rekening kita. Ya. Nah, setelah dipikirkan, nah itu baru kita lihat peluangnya bagaimana. Apakah masih ada kesempatan di bisnis 3i ini untuk kita bisa mencapai penghasilan ideal kita. Nah, kabar baiknya 3i Network itu mempunyai visi yang besar di tahun 2024. Apa visi besar dari 3i Network? Tahun 2024 itu ada 310 agent yang berpenghasilan di atas 100 juta per bulan. Kita asumsikan aja, jika ada 310 agent berpenghasilan di atas 100 juta, itu kalau kita jabarkan ke bawah, itu masih dibutuhkan 930 titanium yang punya penghasilan di atas 70 juta setiap bulan. Dijabarkan lagi, itu akan ada 2.790 platinum yang punya penghasilan di atas 40 juta. Dari platinum dijabarkan lagi ke bawah, perusahaan butuh 8.370 gold agency yang punya penghasilan di atas 20 juta. Dari gold agency dijabarkan lagi ke bawah, yaitu silver agency. Perusahaan butuh 25.110 yang punya penghasilan di atas 10 juta. Saya yakin 4 tahun dari sekarang, yang hari ini mungkin gajinya masih UMR, kalau dia serius, komitmen, fokus, konsisten menjalankan bisnis ini, saya yakin 2024 itu bisa punya penghasilan 20 juta. Gitu. Karena kebutuhannya itu begitu banyak. 3i Network membutuhkan begitu banyak agent-agent yang punya penghasilan yang luar biasa. Kalau kita serius, pasti kebagian. Potensinya itu begitu luar biasa, begitu besar, yang dapat mengubah kehidupan kita. Tentukan dari sekarang, mana penghasilan ideal yang akan kita raih di tahun 2024. Dan pastikan kita semua menjadi bagian dari visi tersebut, ya. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana cara mencapai visi tersebut? Yang pertama, kita setting target dulu, pikirkan dulu, bayangkan dulu, rasakan dulu bagaimana indahnya itu punya penghasilan yang ingin kita capai agar kita sampai ke sana. Contoh, kalau kita mau punya penghasilan 100 juta, ya kita bayangkan dulu bagaimana rasanya kita punya uang tiap bulan digaji 100 juta. Kalau kita digaji 100 juta, itu tiap bulan, itu kita baru melek aja, itu udah dibayar 3,5 juta. Itulah rasanya seperti itu. Nah, pertanyaannya, mau atau mau banget, gitu kan? Seperti itu. Nah, kita semua pasti bisa mencapai itu. Asalkan kita komitmen, fokus, konsisten, kita pasti sampai. Kenapa saya yakin kita pasti sampai? Karena sudah ada 12 kron. Kita tinggal ikuti jejak-jejak kron. Kalau mereka bisa sampai ke sana, kita juga pasti bisa. Caranya bagaimana? Kerjasama tim. Kita bukan Superman. Kita ini harus punya super tim. Super tim ini akan melangkah bersama, konsisten. Caranya bagaimana? Duplikasi trineri. Duplikasi trineri. 6 bulan, 3. Nanti yang 3 ini, kita bangun visinya, sama, per 6 bulan kita bangun duplikasi 3 sama-sama, maka digaransi sistem 4 tahun dari sekarang, tahun 2024, kita bisa menjadi bagian dari 310 agent yang punya penghasilan di atas 100 juta per bulan. Nah, visi ini harus sering kita pikirkan, harus sering kita sosialisasikan kepada trineri-trineri di jaringan kita. Sebagai apa? Sebagai senjata ampuh dalam jangka panjang untuk bisa sukses di bisnis ini. Seperti itu ya. Nah, kita harus komitmen.
kita harus fokus, kita harus konsisten. Minimal selama 4 tahun dari sekarang ini. Kalau kita serius menjalankan bisnis ini, kita investasikan waktu 4 tahun ini, kita bisa lihat nanti hasilnya. Kita akan mencapai freedom, punya kebebasan waktu, punya kebebasan finansial. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau tukar 4 tahun hidup kita dengan bekerja seumur hidup? Kita bekerja keras selama 4 tahun, dan sisanya kita freedom seumur hidup. Jika kita tidak komitmen membangun bisnis selama 4 tahun ke depan, kita akan mengalami yang namanya apa? Hidup yang keras seumur hidup kita. Maka saya katakan, yakinlah bahwa kendaraan ini sudah tepat. Kita sudah ada di track yang benar. Kita sudah harus yakin bahwa kendaraan ini bisa membawa kita freedom, membawa kita punya kebebasan waktu, kita membawa kita punya kebebasan finansial. Istilahnya apa? Nganggur berpenghasilan. Nah, itu salah satu motivasi saya dari awal menjalankan bisnis ini. Saya ingin mencapai freedom, mencapai kebebasan waktu, kebebasan finansial di masa depan. Nah, untuk mencapai target tersebut, saat ini yang harus kita lakukan apa? Ya, kita harus lakukan perubahan. Kita harus beradaptasi. Karena untuk mau mendapatkan kualitas hidup yang berbeda, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Kita harus fokus kepada solusi, bukan kepada masalah. Itulah kunci kesuksesan. Di saat kondisi seperti ini, di saat kondisi pandemi corona seperti ini, kalau kita tidak melakukan perubahan, kita hanya bertahan terus. Kita kan nggak pernah tahu corona ini berakhirnya kapan. Kalau misalnya corona ini berakhirnya 1 tahun ke depan, apakah kita 1 tahun mau berdiam diri? Kan nggak mungkin. Betul nggak? Nah, makanya di saat kondisi seperti ini, kita harus berpikir bagaimana kita bisa menang atas kondisi seperti ini. Kita bisa punya penghasilan yang luar biasa di saat kondisi ini. Kuncinya apa? Kuncinya harus bergerak, terus maju. Seperti itu. Nah, untuk kita bergerak di saat kondisi seperti ini, itu kita harus melakukan pertemuan. Karena kenapa? Karena kunci sukses di bisnis 3i itu adalah pertemuan. Karena kenapa? Pertemuan itu adalah kunci sukses. Karena kalau kita hadir di pertemuan, itu akan membuat kita semangat. Kalau kita semangat, energi kita akan naik. Adrenalin kita akan naik. Makanya kita bisa langsung fokus untuk kita bisa prospek. Begitu kita prospek, closing orang itu kita bawa lagi ke pertemuan, siklusnya seperti itu, kita pasti sukses di bisnis ini. Nah, seperti saat ini kan tidak memungkinkan kita pertemuan secara offline. Ya, yang kita bisa lakukan adalah pertemuan online. Gitu. Kita undang mitra-mitra kita dan calon mitra kita untuk menonton acara Zoom 3i Live Channel. Seperti ini, 3i Live Channel CR007. Setiap hari Sabtu, setiap hari Senin malam, dan acara 3i Live Zoom nasional dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kita bisa paham tentang bisnis ini dengan kita menonton acara itu. Kita punya wawasan yang luas, dan kita bisa belajar daripada leader-leader yang sudah sukses di bisnis ini. Seperti bulan ini, tiap hari Sabtu, itu ada Crown Agency yang memberikan istilahnya inspirasi buat kita semua. Kita bisa belajar dari para Crown tiap hari Sabtu. Karena kalau kita mau menjadi Crown, ya belajarlah sama yang Crown. Karena beliau sudah tahu jalannya seperti apa menuju ke sana. Nah, kemudian kita juga bisa video share YouTube mengenai 3i. Kita bisa bagikan brosur, PDF. Kita bisa mainkan media sosial, Facebook, Instagram. Nah, kita juga bisa manfaatkan WA, video call, conference call. Itu bisa sekarang sampai 8 orang lebih. Makanya saya katakan, selain kita budayakan menabung, saat-saat ini kita harus budayakan pertemuan. Dengan pertemuan seperti ini, kita bisa koordinasi, kita bisa konsolidasi di tim-tim kita ini. Dan kita bisa saling bertemu dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi kita istilahnya dengan melakukan online seperti ini, pertama, kita mengirit biaya.
betul nggak? Biaya tiket pesawat, ya kan? Kemudian biaya makan mungkin, ya kan? Biaya transport dan lain sebagainya. Tapi dengan pertemuan online ini, dari posisi manapun, dari posisi crown, posisi platinum, posisi gold, silver sampai ke bawah, itu terstruktur. Kita bisa ketemu langsung lewat online. Kalau dulu mungkin kita ketemunya di darat. Sekarang kita bisa ketemu lewat udara. Makanya saya katakan bisnis 3i ini luar biasa. Ya, kita bisa ketemu lewat udara. Nah, kita mengejar target bisnis ini, saya katakan itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita mengejar apa sih rata-rata di sini? Kita mengejar hanya passive income yang ideal. Dan itu sudah banyak agent 3i yang bisa mewujudkan. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil. Jangan membatasi pikiran kita. Kita tahu penemu bola lampu, namanya Thomas Alva Edison. Dia menemukan bola lampu saat dunia ini belum ada lampu. Dia berhasil menemukan bola lampu dan mengubah malam hari bisa menjadi terang. Dia menargetkan sesuatu yang belum pernah ada di dunia ini dan dia membuktikan dia bisa. Nah, di bisnis ini kita hanya menargetkan, kita hanya memiliki apa? Penghasilan pasif yang ideal, yang di mana itu sudah ada ratusan orang yang berhasil mewujudkan di bisnis ini. Tidak ada kata mustahil. Yang mustahil hanya di pikiran kita. Saat kita mengatakan tidak mungkin, selesai. Kita tidak ada hasrat, kita tidak bergerak. Tuhan melihat kita betul-betul perjuangkan atau tidak. Kalau tujuannya itu mulia, berkah itu turun tepat pada waktunya. Tugas kita cuma pikirkan apa yang kita mau raih dan kerjakan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti sampai itu selesai. Jangan pernah berhenti sampai itu kita wujudkan. Kita berusaha. Hasil itu datangnya dari atas. Dari Tuhan sang pemberi rezeki. Makanya saya katakan terus bergerak, terus bergerak. Rezeki sudah ada yang ngatur. Betul ya? Nah, saya katakan setiap masa itu ada orangnya. Dan setiap orang itu ada masanya. Nah, melalui bisnis 3i, kita ciptakan masa-masa keemasan itu. Tetap semangat, memiliki visi yang kuat, terus bergerak menuju apa? Visi 2024. Agar visi itu pasti terwujud. Dan kita bisa menjadi bagian dari 310 agent yang bisa punya penghasilan di atas 100 juta. Jadi ayo kita komitmen, fokus, konsisten, jalankan bisnis ini bersama-sama, melangkah bersama-sama. Karena ke depan kita masih punya impian, kita masih punya harapan yang harus kita wujudkan. Untuk apa? Untuk membahagiakan keluarga kita. Bersama 3i Network, kita pasti sukses. Sekian mungkin sharing dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Adi Agus Wibawa, Platinum Agency Indonesia. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Pasti Kron. Kembalikan ke Pak Hermit. Amin. Oke, terima kasih. Luar biasa. Adi. Lihat Soekarno lagi pidato nih. Menggebu-gebu. Iya, ini aduh Pak Ria. Pidato dari Monas. Makannya tadi mungkin lahap banget sampai aduh suaranya dia sampai terngiang dan saya menjadi semangat lagi. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama. Saya bakal menuju platinum atau target 2020 ya. Amin. Oke, Pak Agus yang diubahkan. Jadi kuncinya berarti dengan apapun situasinya, walaupun corona ini Pak Agus, jadi intinya kita harus fokus terhadap income ideal yang sudah kita tentukan, betul ya? Ya. Nah, jadi kalau kita fokus dengan income ideal kita, mau ada corona tidak ada corona, maju terus, gitu ya. Padahal tidak. Pokoknya ada corona, nggak ada corona, maju terus. Yes. Pak Agus, terima kasih atas kiat-kiat suksesnya dan kepada para peserta Zoom ini full hampir 100
peserta nggak tahu mungkin karena keynote-nya ganteng ya mungkin ya. Bisa MC ya. Jomblo ya mungkin ya, karena keynote-nya masih jomblo, jadi ini banyak hampir 100 seat penuh nih, sama di Facebook juga penuh nih, Pak De Agus nih. Aduh keren banget. Ini Pak De Agus kayaknya harus sering-sering jadi keynote deh Pak De Agus. Ya. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, itu rangkaian acara di MAT Zoom pada malam ini begitu luar biasa. Yang pertama kita tadi ada testimoni dari Yogyakarta, begitu luar biasa dengan penuh sabar dan jadi suri tawaran membimbing mitra-mitranya akan di pandemi. Terus ada juga testimoni dari Bapak Supriyadi, agensi dari Gersik. Itu kuncinya hanya sering koordinasi dan kolaborasi juga konsolidasi dengan mitra-mitra aktifnya. Kita bisa tiru terbukti beliau menjelaskan dan mengingatkan kembali tujuan menabung para nasabahnya, itu terbukti beliau bisa naik posisi dalam kondisi pandemi seperti ini hanya dengan koordinasi dan konsolidasi sering dengan mitranya. Terus juga ada Bapak Samuel Jackson tadi kita itu lihat anak muda yang begitu semangat ya patah-patah dan akhirnya bisa dijalankan. Terus kita tadi ada Bapak Ali Abdul dari Jakarta dengan The Master of Tabletop-nya, walaupun sekarang sudah tidak bisa tabletop karena lagi ada pandemi, tapi beliau begitu Rusak malah. Malam bagian Ada di sana loh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Rian? Luar biasa. Pasti kron. Luar biasa. Mantul, MC-nya mantul. Jangan enggak Tapi ngomong naon ci ayah teta. Ya. Serius naon. Headsetnya baru ya. Tapi sinyalnya Pak Hermit mungkin ya, di telinga saya kok agak putus-putus ya. Sinyal mungkin ya, sinyal kayaknya. Iya, sinyalnya. Sinyal atau headsetnya apa ya? Sini. Suaranya juga enggak terlalu. Coba Hermit ngomong lagi. Padahal headsetnya baru loh itu. Makanya kabelnya mungkin. Suaranya pecah Kang Hermit.